Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Makan nasi lemak. Oleh-olehnya dari Baghdad. Saya ini murid SMP 5 yang bernama Bahita Widat. Sekarang saya mau mendongeng yang bertema persahabatan tanpa batas. Di sebuah kerajaan hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Gubuk tempat mereka tinggal sudah reot dan hampir roboh. Mereka adalah Pak dan Bu Bompi. Mereka sudah tua dan tidak mempunyai anak. Walaupun tetangga-tetangga Pak Bombi banyak yang kaya, tidak seorang pun yang pernah membantu Pak Bombi. Walaupun begitu, ia tak pernah putus asa. Dia tetap rajin bekerja dan suka menolong. Ia juga mau bersahabat dengan siapa saja. Suatu pagi, ketika Bu Bombi sedang memasak, datanglah seorang pengemis laki-laki. Bu Bombi merasa sangat iba. Pak, maaf, kami tidak punya uang. Jika Bapak mau, aku akan membuatkanmu semangkok bubur. Hanya itu yang aku punya. Kata Bu Bombi. Pengemis itu mengangguk. Segera dihabiskannya semangkok bubur pemberian Bu Bombi. Setelah habis, pengemis itu berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Bu Bombi. Walaupun bubur yang dibuat olehnya hanya cukup untuk berdua, namun Bu Bombi dan suaminya masih mau membaginya pada orang yang lebih susah. Malam pun tiba. Saat itu hujan turun begitu sangat deras. Bu Bombi dan Pak Bombi sibuk menyiapkan ember dan timba. Iya, atap rumah mereka banyak sekali yang bocor. Tiba-tiba terdengarlah suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Bu Bombi membuka pintunya. Dilihatlah seorang pemuda yang basah kuyup. Bu Bombi lekas-lekas menyuruhnya masuk dan duduk di dekat perapian. Bu Bombi membuatkan secangkir teh untuknya. Saya seorang pengembara yang hendak pergi ke negeri timur. Namun di tengah perjalanan, hujan turun begitu lebat. Saya sangat kedinginan. Terima kasih Bapak sudah mau menerima saya di tempat ini, kata pemuda itu. Pak Bombi pun tersenyum. Iya, tapi begini tak keadaan rumah kami. Mudah-mudahan kamu tidak kecewa. Pemuda pengembara itu merasa sangat hangat di rumah Pak Bombi. Walaupun rumah itu bocor dan angin kencang bisa menerobos masuk ke dalam rumah. Hal itu semua karena perhatian dan pelayanan Pak Bombi yang begitu sangat ramah. Keesokan harinya pun tiba. Hujan pun juga sudah reda. Pengembara itu berpamitan. Namun sebelum berpamitan, ia mengatakan kepada Pak Bombi dan Bu Bombi. Katanya, Pak, Bu, saya sangat senang bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan kita bisa menjalin pertemuan ini menjadi persahabatan. Namun mungkin karena usia kita yang berbeda. Bu Bombi pun menjawab, Anak muda, kami mau bersahabat dengan siapa saja. Kami tidak memandang keadaan dan usia. Tapi siapa yang mau bersahabat dengan kami, dengan keadaan kami yang seperti ini? pemuda pun menjawab, jangan khawatir Bu, setelah ini akan banyak orang yang ingin menjalin persahabatan dengan kalian. Karena kalian sangat baik dan suka menolong. Pak
Pak Bombi pun menjawab, Baiklah, terima kasih anak muda. Mudah-mudahan kita bisa menjalin persahabatan ini. pada hari itu Pak Bombi dan Bu Bombi pergi ke pasar. Mereka menjual daun-daun jati yang telah mereka kumpulkan. Lumayan, uang hasil menjual daun jati itu dibelikan beras dan ikan asin. Ketika membeli beras, Bu Bombi melihat seorang gadis yang sedang menangis. Gadis itu dimarahi oleh pedagang kendi. Bu Bombi menghampiri gadis itu. Nak, mengapa kamu menangis? Aku harus mengganti hadiah pecah ini. Tapi aku tidak punya uang. Hei nenek, apakah kamu ibu dari anak ini, ha? Bentak si pedagang kendi. Lihat, ia telah menjatuhkan kendiku. Barang siapa yang telah memecahkan kendi ini, berarti membeli. Jadi gadis ini harus membayar kendi yang telah ia pecahkan. Pak Bombi dan Bu Bombi pun mengangguk-angguk. Ternyata ini masalahnya. Gadis itu terus menangis karena ia takut diancam akan dimasukkan ke penjara istana kalau tidak membayar kendi yang pecah itu. Dengan penuh kasih sayang, Bu Bombi menggandeng tangan gadis itu. Pak Bombi memberikan seluruh uang hasil menjual daun jati kepada pedagang kendi. Gadis itu terus mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada mereka berdua. Dan Pak Bombi pun menyuruhnya ia untuk pulang. Pada akhirnya, Bu Bombi dan Pak Bombi pun pulang dengan tangan kosong. Walaupun mereka tidak jadi membeli beras, mereka tetap bahagia karena mereka sudah menolong orang. Mereka juga tidak khawatir tidak bisa makan karena mereka masih mempunyai persediaan ubi di dapur. Dan dia juga yakin pada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi mereka. Pada keesokan harinya, pagi hari itu terasa sangat cerah. Bu Bombi membuka jendela rumahnya. Di matanya terbelalak melihat pemandangan di depan rumahnya. Ternyata sudah berdiri seorang pangeran, putri raja, dan penggawa kerajaan. Bu Bombi sangat terkejut. Mereka membawa banyak sekali hadiah untuk Pak Bombi dan Bu Bombi. Ternyata mereka lah yang menyamar menjadi seorang pengemis, pengembara, dan gadis yang memecahkan kendi di pasar. Pak Bombi, terima kasih atas kebaikan kalian. Di kerajaan ini ternyata masih ada orang baik seperti kalian, kata sang pangeran. Hadiah dari putra raja itu digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Walaupun mereka sekarang sudah kaya raya, mereka tetap suka menolong orang. Dari cerita ini dapat kita petik suri tauladan, yaitu kita harus selalu beringat tangan membantu orang lain dengan didasari rasa tulus ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum.